Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, dengar. Yang ini biasa terlatih makanan keras. Mempunyai panca indera yang terlatih. Makanya barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ini suka dengar firman Tuhan, akhirnya ngerti. Jadi ibadahnya enggak rutinitas, tetapi mencari kebenaran. Barang siapa mencari, akan mendapat. Matius 20 ayat yang ke-16. Tema firman Tuhan hari ini adalah akan banyak yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Saya minta satu orang untuk membacakan. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Iya. Firman Tuhan Matius 20 itu temanya adalah tentang seorang pekerja upahan di kebun anggur. Inti dari firman itu adalah yang tadi dibacakan, yaitu banyak yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Kita akan cari tahu siapa yang terdahulu dan siapa yang terkemudian. Kita akan bahas satu-satu firman ini. Sekarang silakan bacakan ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Iya, seorang tuan rumah, saya gambarkan seorang tuan rumah. Terus ada kebun anggur, punya kebun anggur. Tuan rumah ini siapa? Kita terjemahkan langsung. Bapak Ibu yang menerjemahkan. Tuhan Yesus. Kebun anggur umat manusia. Ayat kedua baca. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Iya, siapa yang sepakat? Upahnya kan sedinar sehari. Itu pekerja yang masuk pagi-pagi benar, ya kan? Berarti dia masuknya tadi pagi-pagi benar, saya tulis di sini kurang dari jam 6 pagi. Itu orang satu atau orang berapa di situ? Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka, berarti enggak cuma orang satu kan? Berarti kumpulan, saya tulis seperti ini bentuknya. Mereka. Karena kenapa bentuknya seperti ini? Karena mereka pekerja. Pimpinannya bosnya mana? Tuannya kan? Maka tuannya gambarnya terpisah. Kan harusnya bentuknya gini kalau ini ada pimpinannya. Tapi kan pimpinannya kepisah. Jadi bentuknya kayak gini, ini pekerja semua. Pekerja yang masuknya pagi-pagi benar, itu pekerja yang pertama. Terus baca ayat yang ketiga, ini pekerja yang kedua. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pekerja yang kedua jam 9 pagi, bentuknya sama. Ini enggak cuma orang satu, kumpulan. Ayat yang keempat, bacakan. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Nah, yang ini tadi kan perjanjiannya upahnya 1 dinar. Yang ini 1 dinar enggak? Ini ada perjanjian upahnya berapa yang kedua? Sakarepe tuane kan? Terserah dia, terserah tuannya. Nah, tapi kerjanya sama, mung masuknya duluan yang ini. Nah, sekarang pekerja yang ketiga. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3. Sama juga, enggak punya perjanjian upahnya 1 dinar kan?
terserah tuannya mau ngasih berapa. Nah sekarang masih ada satu lagi kayaknya, pekerja yang nomor 5. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Nah jam 5 hampir jam 6 kan, berarti kurang dari jam 6, ya kan? Jadi ini mirip kayak jam salib, jam doa. Karena firman itu terkadang seperti ini, dia memiliki makna ganda. Jadi ini kenapa ini berkaitan dengan jam doa? Nah, karena memang ini berkaitan juga imam yang di surga, Elia dan Henok, yang mendoakan untuk kuasanya diturunkan kepada kelompok-kelompok. Nah ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau ngerti artinya apa, ini kan gereja. Ini gereja, ini gereja, ini gereja, ini gereja. Kumpulan. Cuman ada yang lebih dulu, ada yang kemudian, bahkan nyampe mau akhir zaman masih ada. Iya kan, yang terakhir ini yang terdahulu, ini yang terkemudian, yang sulung, yang bungsu. Ini yang rasul-rasul Petrus dan kawan-kawan. Jam 9 ini iki ndak Rasul Paulus. Sekarang baca ayat yang ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, setelah hari malam. Berarti kan setelah hari malam itu sudah enggak kerja kan? Nah, nanti kita cari tahu pengertian hari malam itu apa, kok sudah enggak berhenti enggak kerja. Yang dipanggil duluan ternyata bukan yang ini. Ya kan? Yang dipanggil duluan yang masuk jam terakhir, berarti ini kerjanya cuma sebentar. Tapi ternyata dipanggil duluan mau diberi upah. Nah, baca ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Iya, ini dapat 1 dinar, terus ini juga dipanggil dapat 1 dinar. Ini dapat 1 dinar, ini dapat 1 dinar. Nah, sekarang yang ini, yang punya perjanjian upah 1 dinar. Karena yang dipanggil yang ini duluan, loh kok ini kok harusnya kan ini dulu. Nah, ya, baca ayat bawahnya. Kemudian datanglah mereka masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ya, ternyata ini setelah masuk terakhir, sangkanya, lah kalau yang baru masuk kemarin sore saja upahnya sedinar, aku kudune ya paling enggak 2 kali lipat lah minimal lah. Nah tapi ternyata 1 dinar juga, perjanjiannya 1 dinar. Nah terus akhirnya bagaimana? Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Yang bersungut-sungut yang mana? Yang ini kan? Nah, yang ini saya kasih bintang, tanda bintang yang bersungut-sungut. Yang terdahulu yang bersungut-sungut. Karena iri loh, enak amat iki sing masuk baru kemarin sore dapat upah 1 dinar. Nah, akhirnya apa yang terjadi karena bersungut-sungut? Ayat 13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Iya, Yesus berkata, lah kan perjanjian wis sepakat, upahnya sedinar 1 hari. Mong gara-gara yang ini maksudnya jam 5 sore, dia maksudnya dari pagi kena matahari terik, ini bersungut-sungut protes. Nah, ayat 14 dan 15. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Iya, jadi keselamatan itu memang oleh karena anugerah dari Yesus. Jadi mikirnya ini kan, yo perbuatan baik lah, amalnya banyak, karena rahmatnya banyak maka yo upahnya banyak.
Pikirnya seperti itu. Bahkan dia yang punya perjanjian. Lah ini baru kemarin sore ini Kristen apa ini? Kristen alirannya sekarang macam-macam. Tapi ini merasa benar. Ini iri hati. Karena ini upahnya dapat sedinar. Orang baru kemarin kok upahnya baru dapat sedinar. Nah, baca ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, jadi ini akhirnya yang ini enggak beres. Yang enggak beres yang sulung. Loh aku sing mewarisi ajaran mula-mula loh, gereja rasul, para rasul. Malah enggak beres. Karena dia naker. Kalau kita, misal kita ini kan kalau Protestan itu ibarat anak itu seperti anak bungsu. Jadi kalau kita itu berbuat baik itu bukan karena supaya kita dapat upah. Kita berbuat baik karena kita sudah dapat keselamatan. Beda dengan ini, mereka berbuat baik supaya dapat keselamatan, dapat upah 1 dinar. Kalau yang sini, loh aku masuk terakhir, kitabku saja enggak punya. Pokoknya ngertinya cuma percaya Yesus sekarang menyampaikan kabar Injil saiso-isone lah. Tapi kan Tuhan yang menilai, Yesus yang menuruh. Tapi yang model sulung itu merasa, loh nek enggak ajaran rasul-rasul mula-mula enggak sah. Padahal Yesus mencari pekerja upahan itu nyampe jam 5 sore hampir selesai, hampir tutup masih dicari pekerja yang mau. Jadi saya ngomong kepada orang-orang Kristen yang aliran Protestan yang kecil-kecil, yang terpecah-pecah. Enggak usah khawatir, Yesus ngomong jangan takut kamu kawanan kecil, Bapamu di surga menyatakan kerajaan Allah itu. Nyatane yang pertama dapat 1 dinar. Ini apa? Ini harta kerajaan surga jelas. Dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Yang ini iri, loh kok wis ngerti firman Tuhan orang baru kemarin. Jangan-jangan ngawur nerjemahin firmannya. Padahal kan bisa dicek, wong terjemahan kitabnya sama dengan kitabnya ini kok. Nah, pekerjaannya apa kira-kira? Orang 5 ini disuruh kerja ngapain? Kan tadi kerjaannya kalau malam tutup kan? Malam tutup, terus dipanggil. Nah berarti kan kerjaannya itu siang. Nah, coba baca Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya ini Tuhan Yesus yang berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau sudah malam itu enggak bisa kerja. Malam itu maksudnya akan ada masa di mana firman Tuhan, dunia itu dikuasai oleh kegelapan antikristus. Nah itu tutup, firman Tuhan kebenaran tutup, karena malam. Nah maka yang ini rampung tugasnya, selesai. Nah jadi untuk menyatakan terang itu kan berbicara tentang kebenaran, keadilan dan kebaikan. Tentu kan kita kalau menyatakan terang itu dengan apa? Ya dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi ini pakai tulisan yang diilhamkan Allah semua ini, 5 kumpulan domba kan ini. Kita sekarang lihat Markus 4 ayat 21. Markus 4 ayat 21. Bagaimana cara menyatakan terang. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita
bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Iya. Orang membawa pelita kan terang kan, terang kebenaran, kebaikan, keadilan untuk dinyatakan, untuk diberitakan toh. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah tadi itu untuk diberitakan. Untuk apa? Untuk mendidik orang dalam kesalahan, berarti manusia bisa salah. Jadi ndak eneng manusia itu, oh aku wis bener wis enggak perlu dididik, enggak eneng. Karena kebenaran hanya milik Tuhan. Kalau manusia bisa benar di sini, ini gambarnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat apa ada pemimpin yang benar, yang enggak punya dosa. Nah, ayat ke bawahnya 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak akan ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Iya, tidak akan ada sesuatu yang tersembunyi yang enggak akan dibukakan. Jadi firman Tuhan itu semua akan dibukakan rahasia kebenarannya. Nah, baca ayat bawahnya lagi. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, dengar. Yang ini biasa terlatih makanan keras. Mempunyai panca indera yang terlatih. Makanya barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ini suka dengar firman Tuhan, akhirnya ngerti. Jadi ibadahnya enggak rutinitas, tetapi mencari kebenaran. Barang siapa mencari, akan mendapat. Nah, ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai telinga untuk mendengar. Nah, orang sudah merasa benar, dia punya telinga enggak? Enggak punya. Karena pikirnya aku wis bener. Jadi ada yang mau ngomong di sini, dia enggak pernah merasa bahwa yang ngomong itu benar. Yang ngomong akan dikatakan laung, kue ajaran baru kemarin sore, Kristen bidat. Tapi enggak berusaha, oh yang ini aku belum tahu ini, aku mau mendengarlah. Karena firman Tuhan, misalkan dari gereja ini memberitakan, dari gereja ini memberitakan, gereja ini memberitakan. Ini enggak akan ada yang sudah tahu semua, pasti masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Tinggal bagaimana kita itu mengambil mana yang bisa kita ambil. Kalau ada kesalahan dalam penafsiran, ya wajar memang manusia bisa salah. Itulah gunanya firman Tuhan untuk saling mengingatkan, menegur. Nah sekarang kita cek apakah benar kalau di dalam gereja itu memang ajaran gereja itu memang sudah benar, sudah enggak bisa robah lagi. Nah kalau Protestan itu kan berpendapat bahwa yang benar itu tulisan yang diilhamkan Allah. Tetapi kalau orangnya itu tetap bisa melakukan kesalahan. Kalau memang ada, kita cek saja bapak gereja yang paling awal. Dia punya kesalahan enggak? Sekarang kita cek Rasul Petrus. Pernah salah apa enggak? Galatia 2 ayat yang ke-11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Iya, judulnya apa firman itu? Paulus bertentangan dengan Petrus. Anggaplah di sini Petrus, ini gerejanya Petrus, ini gerejanya Paulus kan. Nah, sebenarnya dari sini saja kita bisa menyimpulkan loh. Lawang Yesus itu sudah memilih 12 rasul kan. Ngapain Yesus harus milih satu rasul lagi untuk bangsa lain? Sebenarnya tujuannya ya ini, untuk saling menegur kalau ada yang salah. Karena posisinya di sini enggak ada kekuasaan. Yang berkuasa di sini masing-masing adalah Yesus. Makanya Petrus ditegur oleh Paulus.
Kesalahan apa? Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Iya. Petrus tadinya kan pemberitaan Injil sampai ke Yunani. Sampai kepada orang-orang di luar Israel, orang-orang tidak bersunat. Itu Petrus tadinya sebelum ada saudara-saudaranya yang dari Israel, Yakobus dan kawan-kawan, itu Petrus mau duduk semeja dengan orang yang enggak bersunat. Tapi dalam aturan adat istiadat bangsa Israel, itu bangsa Israel enggak boleh bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Nah akhirnya setelah Petrus itu, yang teman-temannya dari bangsa Israel itu datang, Petrus jadi berlaku, jadi menjauhi orang Yunani. Baca ayat bawahnya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Iya, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Jadi enggak mau deket-deket orang Yunani, padahal sudah sama-sama percaya Yesus. Dengan dia sehingga Barnabas pun ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Iya, dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, enggak sesuai. Enggak sesuai dengan kebenaran Injil menurut Yesus Kristus. Padahal yang ditegur itu rasul kan. Harusnya logikanya kalau Petrus ini di sini, maka Paulus enggak iso negur Petrus. Harusnya. Karena apa lah kowe sapa Paulus? Ini sedangkan ini di sini pimpinan para rasul, tapi enggak. Pimpinannya Yesus Kristus. Jadi tetap saja hierarkinya seperti ini, sama. Makanya Paulus berani negur Petrus. Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah ini teguran keras dari Paulus. Makanya Rasul Paulus ini rasul yang kontroversi. Banyak enggak disukai orang, ini Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus itu berpegang kepada Injil yang benar. Jadi nek salah yo katakan salah, nek bener yo bener. Jangan ikut-ikut orang. Pokoknya landasan imannya itu benar-benar firman Tuhan. Sekarang lah itu kan menurut pendapatnya Paulus. Menurut pendapatnya Allah belum tentu, jangan-jangan itu Paulus itu yang sok tahu. Nah sekarang biar sah, jelas bahwa pimpinan para rasul pun bisa melakukan kesalahan, baca lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Iya. Nah, ini Petrus karena dalam penginjilannya sering ketemu dengan orang-orang di luar Yahudi, maka dia sering ketemu dengan hidangan makanan yang haram. Tetapi Petrus tetap berpikir bahwa berpedoman bahwa itu tetap makanan yang haram. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa itu halal. Nah ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang dinyatakan halal enggak boleh engkau nyatakan haram. Siapa yang ngeyel? Rasul? Petrus. Pimpinan para rasul. Jadi jangan terlalu bangga jadi cucunya Petrus. Ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya, hal ini berlaku sampai 3 kali. Ini mengingatkan orang sama yang negur dia waktu pertama kali melakukan kesalahan.
Ya kan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Lah ini 3 kali berarti siapa yang negur ini? Tuhan kan, Yesus. Berarti positif kan? Pemimpinnya rasul, wah iso salah lah apa meneh. Apalagi sekarang orang-orang yang percaya merasa, wah ajaran gereja mula-mula ya wis fix, bener, kekal, sempurna. Kalau gitu mereka enggak butuh kuasa Elia dan Henok. Karena kuasa Elia dan Henok itu kan turunnya di akhir zaman. Maka akhirnya kuasa Elia dan Henok yang untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan turunnya kepada yang seperti ini. Yang baru percaya Yesus baru-baru, mereka kok tiba-tiba ngerti firman Tuhan karena mereka mau mencari. Kan barang siapa mencari ia akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Lahirnya ini diberi karunia. Yang ini enggak karena wah aku wis cukup, aku wis sempurna. Jadi ya salahmu dewe. Karena takaranmu begitu, takaran dia. Takaran yang kamu pakai akan ditakarkan kepadamu. Kamu takarannya apa? Aku sempurna, yang lain enggak sempurna. Sedangkan yang ini, dia takarannya belas kasihan, minta. Makanya dikasih. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang kepemimpinan ini, kepemimpinan masing-masing. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Iya, pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Jadi di sini jemaat mula-mula ini bertengkar, ini rasul-rasul, Petrus dan kawan-kawan. Jadi bertengkar. Bertengkarnya apa? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi ini yang di pertengkaran jabatan ini. Yang punyanya Yesus ini mereka murid-murid, ini kan ada Petrus, terus ada Yohanes, Yakobus. Nah ini bertengkar, kira-kira siapa ya di antara kita yang terbesar? Nah terus baca ayat bawahnya. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah Yesus mau ngomong seperti ini, kalau kerajaan seperti kerajaannya Fir'aun, baru bentuknya seperti ini piramida. Makanya ada lambang kan piramida Mesir. Ada lambang menara Babel bentuknya kayak gini juga. Karena ada penguasanya di sini raja Fir'aun. Ada di sini Perdana Menteri Panglima yang menjalankan kuasa Fir'aun. Di sini rakyat. Rakyat harus taat kepada raja Fir'aun. Karena di sini kepemimpinannya seperti ini. Nah, tetapi kalau gereja gimana? Baca ayat bawahnya. Ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tetapi kamu enggak seperti ini. Kamu enggak piramida lincip seperti ini. Kalau lincip jadinya kota Babel diserakkan. Gereja enggak boleh lincip begini. Gereja harus tetap begini. Jadi seperti ini, saya perbesar. Saya berbesar biar gampang. Bentuknya tetap gini. Nah, kalau di sini adalah jemaat, di sini memang ada gembala yang dipercayakan. Ada tua-tua juga gembala. Ada majelis. Nah ini kalau gereja Protestan, kalau gereja lainnya saya kurang paham. Saya ambil sampel saja. Lah ini kedudukannya sama. Bahkan Yesus ngomong, siapa yang terbesar dari kamu, hendaklah ia menjadi yang pelayan. Bapak Ibu ngerti pelayan kan? Pelayan itu seneng, marah enggak kalau ditegur? Nah itu pemimpin maksudnya seperti Paulus loh. Jemaat doakan aku ya, supaya ketika aku berkata-kata, aku dikaruniai Roh Kudus, enggak salah ngomong. Nah itu Paulus.
Jadi sekalipun dia rasul tapi dia itu merendahkan diri. Jadi posisinya ini stabil. Makanya dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, paling mau mendengarkan, paling mau disuruh-suruh. Nah, dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi jangan senang minta dihormati, kebalik. Senangnya dieluk-elukan, nah kebalik. Malah justru paling banyak mau mendengar kalau ini. Paling banyak mau mendengar. Nah, itu perkataan Yesus langsung. Tapi tetap saja di sini ada yang ngeyel, penasaran. Siapa sih itu? Ayat 31 bawahnya, ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, lagi-lagi Simon. Simon siapa? Petrus. Ini ada kata Simon, Kefas, Petrus itu sama. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi ini kan milih, arti pilih nang iblis. Mau dipilih, iblis itu milihnya siapa sih orang yang mau dipakai? Bapak Ibu kan pernah dengar firman Tuhan yang lalang di tengah gandum. Anggaplah ini kebun gandum kan. Yang akan dipakai iblis itu adalah orang yang bobotnya paling. Lah kalau ditampi itu kan dipisah yang gabok karo sing mentes dipincah. Lah ini iblis iki mau cari sing paling mentes endi? Sing paling dhuwur endi? Lalang di tengah gandum, lalang tumbuhnya paling tinggi kan? Nah, itu yang dipilih. Nah, maka ini nyari iblis iki jane di antara murid-murid ini siapa yang paling bisa dia sesatkan. Nah, Yesus iku wis nyindir Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32 baca. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Siapa yang mendoakan Simon? Yesus, makanya dibawa naik ke gunung kan. Tapi dia dikasih tugas. Nah, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kalau enggak didoakan, orang Simon sekarang enggak jadi rasul. Makanya jangan terlalu bangga. Karena enggak ada jaminan orang itu bisa menang sendiri, merasa benar sendiri. Merasa benar justru malah ditampi oleh iblis, dipilih. Merasa paling tinggi di dalam gereja. Orang semua harus takut, enggak ada yang berani negur. Nah, akhirnya dia malah di sini jadi lalang. Makanya di dalam gereja itu harus ada keseimbangan. Tidak boleh ada satu sosok misalkan pendeta, dia berkuasa semua jemaatnya harus mendengar apa kata pendeta, enggak iso. Karena yang berkuasa di sini adalah Yesus, semua adalah domba, kawanan domba. Kepalanya adalah Yesus, ini adalah tubuh Kristus. Kalau ada yang merasa, wos punya kepala di sini, maka awas, hati-hati, iblis akan menimpa kepala ini untuk dipakainya. Ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Aku bersedia, yakin banget Petrus nek bener. Jadi Petrus iki berarti wes lah Tuhan, aku wes yakin bener, aku pokoknya sedia di penjara siap mati demi engkau. Sama di sini juga gereja mula-mula, walau aku wes yakin ajaranku ajaran kekal, kudus selama-lamanya. Dia enggak mau mendengar sama sekali. Pokoknya yang lain enggak masuk, sing masuk ndek-ndek tok. Ya wis ora apa-apa wong ora gelem ditegur kan. Salah dhewe kaya Petrus, tetapi karena kasihnya Yesus sama Petrus, ayat bawahnya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus kalau enggak dikasih kode ayam berkokok, dia game over. Kan bertobatnya cuman gara-gara kelingan omongan Yesus ayam berkokok kan. Coba kalau enggak dikasih tanda ini Petrus.
Nyusul Yudas Iskariot, ya kan? Nyusul Yudas Iskariot. Itu makanya orang tidak boleh merasa benar. Orang juga harus mau mendengar pendapat orang. Dan saatnya sekarang ini sudah tiba. Ternyata bahwa di dalam pemberitaan Injil masa sekarang, itu sudah ada gerakan yang membungkam. Jadi ini akan dipersekusi dan jangan kaget Bapak Ibu nanti yang Protestan, kalau Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu akan dianggap enggak sah, itu bukan Alkitab Bapak Ibu. Akan diklaim itu adalah miliknya. Jadi Bapak Ibu kehilangan otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak boleh lagi memberitakan Injil. Nah itu yang dikatakan hari telah tiba malam. Ini sekarang sedang terjadi. Jadi banyak sekali pendeta kita dari yang Protestan ini yang dipersekusi. Makanya firman Tuhan sekarang yang kita sekarang tidak lagi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita sekarang firman Tuhan yang lalu-lalu yang sudah saya upload di YouTube itu saya masukkan ke grup. Jadi kalau mau menikmati firman Tuhan mungkin bisa menjadi berkat untuk penonton yang masih mau menerima berkat dari Kecapi dan Cawan, itu bergabung dengan grup. Klik gabung nanti bisa dapat firman. Kalau yang enggak gabung itu enggak bisa nonton. Nah, saya lakukan itu karena memang hari sudah hampir gelap. Dan saya juga menasihatkan kepada para pemberita Injil dari gereja-gereja Protestan yang lain, hati-hati. Karena Tuhan itu memang mengirim kita seperti domba di tengah serigala, jadi harus cerdik seperti ular. Waspada, hati-hati bagi yang masih memberitakan Injil bebas. Tapi kalau kita sekarang sudah hati-hati mulai dari sekarang, makanya kita mainnya sudah enggak sembarangan. Jadi siapa yang mau butuh kita kasih, masuk ke grup tak kasih firman. Bukan berarti firman saya selalu benar, tetapi mungkin bisa menjadi referensi karena kebenaran kan hanya milik Tuhan Yesus. Kita cuma berusaha membagikan menurut kemampuan kita menangkap dari yang diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, firman ini sampai di sini mungkin sebelum saya tutup ada yang mau menanyakan? Hari sudah hampir gelap itu atau maksudnya itu waktu pemberitaan firman Tuhan itu sendiri udah enggak? Sudah habis. Jadi hari pemberitaan hari malam itu maksudnya dunia sudah dikuasai oleh raja kegelapan. Antikristus, nabi palsu muncul. Binatang dan nabi palsu. Nah itu akan menguasai. Makanya yang membahayakan semua akan dihilangkan. Karena dia harus terlihat dia yang paling benar. Karena kan nampilnya dia nabi palsu. Penguasa dunia. Maka harus jangan ada yang sampai kata-kata yang membuat menuduh jelek dia. Karena dia mau berkuasa, semua harus satu suara mendukung antikristus itu. Makanya saya juga pesan kepada orang-orang Protestan, Yesus sudah berkata bahwa apabila engkau melihat dia ada di padang gurun, jangan engkau ke sana. Apabila engkau melihat dia ada di balik bilik, jangan engkau percaya. Maka akhir zaman seperti ini jangan mudah percaya, tetapi cek kebenarannya. Karena yang terlihat baik itu belum tentu baik. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini.